Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai. Wah, senang sekali. Iya, senang sekali Lause bisa ya. ketemu lagi ya. Iya, Lause. Walaupun tetap Lause berharap semua anak-anak sudah datang ke sekolah minggu Iya. gitu ya. Iya, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali Iya, gitu Lause. ya. Nah, anak-anak, siapa nih yang udah siap? Pasti udah semua siap tuh Lause tuh. Semua udah Udah siap. gak sabar pasti Lause. Udah seminggu Lause, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat sekolah. sekolah. Pasti hari Sabtu jalan-jalan. Hari Minggu waktunya Beribadah. Iya. Dan kita sungguh bersyukur karena sebenarnya hari ini dan semua hari itu adalah harinya siapa Lause? harinya Tuhan Lause. Harinya Tuhan. Jadi jangan cuma jadi anak yang baik pada hari Minggu, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Anak nakal, wah gak boleh ya Lause ya. Gak boleh. Setiap hari harinya Tuhan, karena itu setiap hari pun kita harus melakukan yang baik, yang menyenangkan hatinya siapa? Hati Tuhan dong Lause. Oke, karena itu untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita naikkan pujian yang mau mengingatkan kita bahwa hari ini harinya Tuhan dan semua hari-harinya Tuhan, maka kita harus nantiasa bersuka Cita. bersukaria. Iya. Oke, sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita bersukaria bersama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ya, senang sekali karena kita bersukaria bukan cuma di hari Minggu, Tapi semua hari Lause. semua hari harus bersukaria. Iya. Karena itu sebagai rasa syukur, Lause Len buka di dalam doa ya. Oke Lause. Ya anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami juga mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau siapkan hati kami, biarlah kami semua boleh fokus ya Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini. Dari awal hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Lause, Iya, kita Lause. bersyukur karena Tuhan Yesus itu adalah idola yang terbaik, bukan? Iya, saya ngefans banget Lause sama Tuhan Yesus Lause. Bener banget ya. Karena idola-idola yang ada dalam dunia ini semua itu palsu. Iya, Tidak- hanya bikinan manusia ya Lause iya, ya. betul, hanya dibuat, dibikin sama manusia. Iya. Tapi Tuhan itu kan pencipta segala-galanya. Karena itu dialah yang patut untuk kita idolakan. Harus jadi nomor Nomor 1. Karena itu yuk dengan sukacita kita mau bilang, Yesus idolaku, idola kita semua. Kita tepuk tangan yuk.
bersyukur karena Tuhan kita yang selalu harus nomor satu dalam hidup kita. Oke, Lobster. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Yesus juga idolaku, mana yang aku pilih? Cuma gampang, Yesus Tuhanku, Kau nomor satu. Engkau yang berkata dalam hatiku, Yesus Tuhanku, Kau nomor satu. Engkau yang berkata dalam hatiku, dalam hatiku. Ya, kita berikan kemuliaan ke Tuhan. Dia selalu harus nomor satu karena kasih Tuhan itu tinggi banget loh. Iya, banget, Lobster. Banget, lebih tinggi dari langit, bahkan dalam banget, lebih dalam dari apa? Lautan, Lobster. Lautan, lebih indah dari Dari apa? pelangi. Karena itu kita bersyukur untuk kasih Yesus yang luar biasa itu. Sama-sama kita bersukacita memuji nama Dia ya. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Biarlah kasih Yesus boleh terus kita rasakan dalam hidup kita. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Iya, tidak ada yang bisa menyaingi kasih Yesus. Benar sekali, Lobster. Benar ya? Iya, Lobster. Iya dong. Karena itu sebagai rasa syukur kita untuk kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu, kita mau memberi yang terbaik. Iya, Lobster. Kita ingat loh, apa yang dipelihara Tuhan? Burung pipit. Yang diberi keindahan? Bunga bakung, Lobster. Betul. Apalagi dengan diri kita, ya kan? Pasti Tuhan pelihara ya, Lobster. Banget Tuhan pelihara. Karena itu yuk sebagai rasa syukur Tuhan mengasihi dan pelihara hidup kita. Kita mau berikan yang terbaik. Di mana Lobster scan QR? Di sini, Lobster. Oke, yuk kita berikan persembahan yang terbaik ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kami melebihi burung pipit yang Tuhan kasihi dan pelihara, bahkan lebih indah dari bunga bakung di padang. Kami bisa melihat hari demi hari Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada, Tuhan memberi kami makan, Tuhan memberi kami apa yang kami perlu. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Karena itu kami berikan persembahan kami. Terimalah Tuhan rasa syukur ini dan pakai untuk jadi berkat bagi sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung ada pengumuman nih sebelum kita nanti mempersiapkan hati nyanyi pujian untuk firman Tuhan ya. Ya, apa tuh Lose? Ini loh, kita selama pandemi kebaktian doa anak kan selalu lewat Zoom. Iya, online ya Lose ya. Online ya. Kadang anak-anak tidak begitu banyak yang ikut, tapi ada juga yang banyak yang ikut Iya, Lose. gitu ya. Nah, bersyukur tahun ini kan kita sudah jauh lebih baik lagi. Karena itu mulai bulan Januari kebaktian doa anak akan diadakan di gereja. Yeay. Tidak lagi lewat Zoom. Semua anak-anak datang ke sekolah minggu untuk berdoa bersama di hari Sabtu minggu yang terakhir. Wait, Lause agak lupa tanggalnya itu. 28 Oh kalau nggak iya, salah iya. ya. 28 ya? Iya, Lause. 29 itu hari Minggu ya? Iya. Betul. 28 Januari. Jam- hari Sabtu jam 4 sore. Ya, jadi habis jalan-jalan di mall, bilang papa mama yuk mampir sebentar aja. Iya. Paling lama 1,5 jam kita berdoa bersama-sama ya. Lose. Untuk supaya kamu jadi anak yang setia berdoa. Berdoa itu sangat penting sekali Betul buat sekali, kita, Lose. ya kan? Kamu kurang berdoa, kamu tidak kuat imannya. Sama sekali tidak berdoa, sama sekali tidak kuat imannya. Nggak ada imannya, Gak jangan ada Lose. malah, betul, malah jadi gak percaya bahwa sama Iya. Tuhan ya. Karena itu yuk, brave kids. Kalau mau dibilang brave kids, itu bukan berani berantem, bukan berani nyontek, bukan berani buat dosa, Enggak. tapi berani menghadapi setiap hal dalam hidup ini karena ada siapa yang jadi Ada kekuatan. Tuhan Yesus Lose. Iya, ada Tuhan yang jadi kekuatan. That's why anak GKY, sekolah minggu GKY Citra Garden dibilang brave kids. Karena punya Tuhan yang awesome. Karena itu yuk datang kebaktian doa anak 28 Januari di sekolah minggu jam 4 sore. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita belajar seri tentang Tuhan Yesus ya. Iya, Minggu lalu belajar tentang Tuhan Yesus apa? Ada di bait suci ya. Betul. Di bait Allah. Yesus di bait suci dari kecil, lihat ya, dia cinta rumah Tuhan, dia cinta belajar firman Tuhan. Anak-anak Brave Kids juga gitu, cinta harus ya, belajar. Lose. Benar. Dan kita akan siapkan hati, kita dengar Tuhan panggil siapa? Nama saya. Dan nama aku juga. Iya dong. Kamu juga. Oke. Berarti nama kita loh, Nama ya. kita semua. Yuk, dengar dia panggil nama kita semua. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah. Oh,
Halo Brave Kids semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Lausa Aldi. Wah, gimana nih kabarnya kalian di rumah? Pasti Lausa Aldi yakin kalian baik-baik saja di rumah. Oke, nah selamat hari Minggu ya Brave Kids. Kita hari ini akan mendengarkan kisah tentang firman Tuhan lagi. Nah, tapi sebelum itu, Lausa Aldi ajak kita semua untuk berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sekolah minggu. Tuhan berkatilah perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan juga kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang siapa ya? Ada yang bisa tebak? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh yang sangat terkenal sekali di Perjanjian Baru. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Ya, siapa? Iya, betul sekali. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan belajar nih tentang satu peristiwa di antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat sama-sama, kita buka Alkitab kita. Kalau misalnya adik-adik masih belum bisa membuka Alkitab, adik-adik boleh minta tolong Papa Mama tolong bantuin saya untuk buka Alkitab. Nah, kita buka yuk dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Nah, adik-adik kalau di situ lihat, di situ kisahnya adalah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, siapa sih sebenarnya Yohanes Pembaptis itu? Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari seorang imam. Namanya adalah Zakaria dan ibunya adalah Elisabet. Nah, adik-adik, kelahiran Yohanes Pembaptis itu sangat ajaib sekali karena itu adalah kisah yang luar biasa sekali. Nah, pada suatu kali Elisabet itu istri dari Imam Zakaria ini sebenarnya dia nggak bisa punya anak adik-adik. Mereka itu sudah tua, Imam Zakaria dan Elisabet itu sudah tua dan mereka nggak mungkin bisa punya anak. Dan juga dikatakan Elisabet, istri Imam Zakaria itu mandul. Mandul itu artinya Elisabet itu nggak bisa mempunyai keturunan. Nah, adik-adik, kita tahu ternyata ada maksud Tuhan di balik itu. Akhirnya malaikat Tuhan itu mengabarkan kepada mereka berdua bahwa mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, dia harus diberikan nama Yohanes Pembaptis. Nantinya akan jadi seorang Yohanes Pembaptis adik-adik. Nah, di sini kita bisa melihat kelahiran Yohanes Pembaptis itu ada satu rencananya Tuhan yang akan digenapkan melalui kehidupan Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang utusannya Tuhan atau seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaannya Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis itu diutus untuk mendahului Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia bisa memberitahu kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus yang adalah Mesias atau Juru Selamat itu sudah datang ke dalam dunia. Nah, Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus itu sebetulnya lahirnya itu berdekatan waktunya. Nah, adik-adik, di sini Yohanes Pembaptis dia itu punya satu tugas dari Tuhan. Dia harus memberitakan kepada banyak orang bahwa Mesias itu sudah datang ke dalam dunia gitu. Nah, bahkan dikatakan nih di dalam Alkitab, di dalam Matius 3 itu Yohanes Pembaptis itu menyebut dirinya adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia berseru, dia berteriak, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya." Nah, apa sih maksudnya? Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus gitu, supaya orang-orang tahu ketika lihat Tuhan Yesus
orang-orang bisa mengenal, oh ternyata dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat gitu. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ini punya peran yang sangat penting sekali di dalam pelayanannya gitu. Dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang taat melakukan pelayanannya. Nah, adik-adik, tugas Yohanes Pembaptis itu apa? Tugasnya dia itu menyampaikan berita pertobatan kepada semua orang. Jadi Yohanes Pembaptis itu mengajak semua orang yang dia temui untuk bertobat dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena dikatakan kerajaan surga sudah dekat gitu. Maksudnya apa? Kerajaan surga sudah dekat adalah ketika Tuhan Yesus itu yang dari sorga mau turun ke dalam dunia untuk bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, oleh sebab itu tugas Yohanes Pembaptis ini adalah memberitakan berita pertobatan. Ayo semuanya bertobat. Kenapa? Karena kerajaan sorga sudah dekat. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Nah, Yohanes Pembaptis juga punya satu tugas, yaitu dia membaptis. Membaptis itu adalah satu ritual keagamaan. Jadi membaptis itu adalah seseorang, dia di Sungai Yordan, dia dipercikan air atau bahkan diselam ke dalam Sungai Yordan. Supaya apa? Itu adalah tanda pertobatan. Jadi membaptis, Yohanes Pembaptis itu adalah tugasnya untuk mempertobatkan orang. Dia membaptis seseorang di Sungai Yordan, adik-adik. Nah, lalu di situ Yohanes Pembaptis itu orangnya sangat terkenal karena pelayanan Yohanes Pembaptis itu sangat hebat, adik-adik. Yohanes Pembaptis dan pelayanannya itu sangat luar biasa. Dan Yohanes Pembaptis itu sangat terkenal pada saat itu. Dia pelayanannya mungkin singkat, tetapi dia sangat terkenal di kalangan orang banyak. Bahkan gak sedikit orang yang mengira Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias itu sendiri atau juru selamat itu sendiri. Jadi banyak mungkin yang tanya, mungkin banyak yang tanya sama Yohanes Pembaptis, kamu Mesias ya? Kamu juru selamat ya? Tetapi Yohanes Pembaptis sadar dirinya itu bukan Mesias. Dia itu bukan Mesias, tetapi dia hanya seorang utusan Tuhan yang harus memberitakan tentang Mesias, yaitu adalah Tuhan Yesus. Dan dia juga tahu tugasnya, dia adalah seorang utusan Tuhan untuk mempertobatkan orang banyak, supaya ketika orang lain melihat Tuhan Yesus, mereka bisa kenal, oh itu ternyata Mesias. Nah gitu adik-adik. Nah pada satu hari Yohanes Pembaptis itu akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus datang ke Sungai Yordan, dia mendatangi Yohanes Pembaptis dan dia akhirnya meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptis dirinya. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu datang kepada Yohanes Pembaptis ke Sungai Yordan. Untuk apa? Untuk dibaptis. Nah lalu apa? Gimana responsnya Yohanes Pembaptis ketika Yesus meminta diri dibaptis? Wah, Yohanes Pembaptis sangat kaget sekali. Dia tidak mau sebenarnya untuk membaptis Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis itu tahu bahwa Yesus sesungguhnya enggak berdosa. Nah, tadi ingat kan artinya baptisan? Artinya baptisan itu adalah tanda seseorang itu mau bertobat. Bertobat itu artinya dia gak mau lagi melakukan dosa. Dia mau berkomitmen untuk hidupnya mempermuliakan Tuhan. Dia mau hidupnya bertobat. Dia mau hidupnya kembali ke jalan Tuhan gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan, dia meminta dibaptis. Yohanes Pembaptis tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias dan Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, Yohanes Pembaptis akhirnya juga tahu bahwa Yesus itu kan gak berdosa. Jadi gak mungkin Yesus dibaptis gitu. Karena pembaptisan adalah untuk orang berdosa. Yohanes Pembaptis tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah juru selamat dunia. Nah, Yohanes Pembaptis juga tahu bahwa dirinya itu orang berdosa. Justru sebaliknya, Yohanes Pembaptislah yang harusnya dibaptis oleh Tuhan Yesus. Makanya di sini dibilang di ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia. Lalu Yohanes Pembaptis itu bilang, aku Tuhan yang perlu dibaptis oleh engkau. Gitu. Lalu gimana responsnya Tuhan Yesus pada saat itu?
Nah, responsnya Tuhan Yesus bilang begini, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, maksudnya apa ya? Maksud perkataannya Tuhan Yesus ini, biarlah hal itu terjadi. Jadi biarlah pembaptisan itu terjadi. Supaya apa? Supaya demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Padahal Tuhan Yesus itu nggak berdosa. Nah, adik-adik, disinilah hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ingin menyatakan bahwa dirinya itu sebagai Tuhan yang mau bersama-sama dengan manusia berdosa. Makanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia, bahkan dia rela diri dibaptis walaupun gak berdosa. Sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mau bersama-sama dengan manusia berdosa. Dia menempatkan dirinya bersama-sama dengan orang berdosa. Sekalipun Tuhan Yesus itu gak berdosa. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk membaptis dirinya, supaya semua orang tahu di sana bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau dibaptis supaya menjadi simbol, supaya menjadi tanda, oh manusia mengerti bahwa Tuhan Yesus itu mau bersama-sama dengan manusia berdosa. Nah, luar biasa banget kan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat tindakannya Tuhan Yesus itu menunjukkan kasihnya loh kepada orang berdosa, termasuk kepada kita. Jadi walaupun Yesus nggak berdosa, tetapi dia mau bersama-sama dengan orang berdosa. Yesus mau nih menolong manusia berdosa dari hukuman dosa, supaya manusia berdosa tidak dihukum oleh karena dosa-dosanya. Bahkan Yesus itu rela dirinya itu digantikan, menggantikan manusia berdosa mati di atas kayu salib, supaya manusia berdosa bisa diselamatkan. Nah, itulah besarnya kasih Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi? Di ayat 17 tiba-tiba satu peristiwa yang ajaib juga terjadi. Nah, di situ Matius mencatat di ayat 17. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, lalu langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Dan lalu dari sorga itu ada suara yang diperdengarkan kepada orang-orang di situ. Suara itu adalah dari Allah Bapa. Di situ dibilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi dari sorga Allah Bapa bilang, Allah Bapa mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang terkasih. Dan Bapa itu berkenan kepadanya. Berkenan itu artinya Bapa itu menerima Tuhan Yesus. Jadi Bapa itu memperkenan Tuhan Yesus sebagai anaknya yang dia kasihi. Dan Bapa itu menganggap memang Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. Itu sebabnya Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini menunjukkan kepada manusia berdosa bahwa Tuhan Yesus itu memang sungguh adalah juru selamat. Nah, juru selamat itu harus tidak berdosa. Bagaimana mungkin kalau dia berdosa lalu dia bisa menyelamatkan orang berdosa? Gak mungkin. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus turun sebagai manusia yang tidak berdosa, supaya bisa menyelamatkan manusia berdosa. Nah, itu akhirnya Allah Bapa itu mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai anaknya yang terkasih gitu. Dan Bapa berkenan kepadanya. Nah, hari ini dari kisah ini kita bisa belajar apa nih adik-adik? Yang pertama, kita itu belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat. Kita tadi sudah melihat peristiwanya. Walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Supaya apa? Supaya itu menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus itu mau hadir bersama-sama dengan orang berdosa. Yesus sangat mengasihi manusia berdosa, sehingga Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan juga termasuk kita. Kita juga adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia yang seringkali melawan Tuhan. Kita tahu nih perintah Tuhan apa.
tapi kita seringkali nggak taat. Kita tahu perintah Tuhan kita harus mengasihi, misalnya mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik kita, koko cici. Tapi mungkin seringkali bukan itu yang kita lakukan, kita malah sebel misalnya. Kita malah marah-marah sama mereka, kita malah mungkin pukul kakak atau adik kita nggak mau menurut sama orang tua kita. Nah, tapi kita tahu Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan Tuhan Yesus itu mau berkorban supaya manusia berdosa bisa diselamatkan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan nih ketika tahu bahwa kita itu sudah ditebus, kita itu sudah punya Mesias, kita sudah punya juru selamat, sehingga nanti kita bisa diselamatkan. Yang pertama, kita itu bisa mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik kalau tiap malam doa nggak di rumah? Doa nggak? Ya, saya yakin kalian juga pasti berdoa ya. Nah, waktu di doa malam, mungkin adik-adik bisa berdoa begini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Walaupun saya manusia berdosa, tetapi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Nah, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu yang kedua, kita bisa belajar apa nih dari cerita hari ini? Nah, kita bisa belajar dari kisah hidupnya Yohanes Pembaptis juga. Yohanes Pembaptis itu hidupnya itu sepenuhnya memuliakan Tuhan. Sepenuhnya itu hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik tadi ingat gak? Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang sangat terkenal. Kenapa? Karena dia pelayanannya itu sangat hebat. Pelayanannya sangat besar. Orang bahkan banyak yang mengira bahwa dia itu Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis sadar, bukan saya Mesiasnya, bukan aku Mesiasnya, tetapi nanti ada yang datang, itu Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis tahu panggilan hidupnya itu hanya seorang utusan Tuhan dan dia taat mengerjakannya. Bisa nggak Yohanes Pembaptis waktu masa-masa dia terkenal lalu dia bilang, ya sayalah Mesiasnya demi semakin terkenal lagi? Ya mungkin bisa gitu, mungkin ada godaan seperti itu. Tetapi Yohanes Pembaptis tetap taat kepada panggilan Tuhan. Dia itu adalah utusan Tuhan. Dia adalah hanya suara yang berseru-seru dari padang gurun untuk supaya orang banyak itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan datang. Nah, Yohanes Pembaptis itu rela hidup itu semakin kecil dan semakin kecil. Dan Tuhan Yesus semakin besar dan semakin besar. Jadi Yohanes Pembaptis tahu panggilan hidupnya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dia rela hidupnya semakin kecil dan Yesus semakin besar. Nah, adik-adik, lalu kita mungkin bingung, lalu apa ya yang bisa saya lakukan? Saya ini kan masih kecil, saya mungkin belum bisa melakukan apa-apa yang besar. Adik-adik gak apa-apa, kita bisa berdoa juga kepada Tuhan. Kita doa sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya mempermuliakan Tuhan. Walaupun hari ini saya belum tahu caranya gimana Tuhan, tapi tolong Tuhan yang kasih tahu saya, supaya saya bisa belajar untuk memberikan hidup saya buat Tuhan, supaya saya bisa taat sama kehendak Tuhan. Nah, adik-adik bisa berdoa seperti itu di waktu malam hari gitu. Kalau misalnya adik-adik bingung gimana caranya saya mau memuliakan Tuhan, adik-adik boleh berdoa. Lalu saya yakin pasti nanti Tuhan akan menyatakannya kepada adik-adik gitu. Adik-adik juga bisa mengasihi papa mama, adik-adik bisa mengasihi keluarga atau teman-teman sekolah di sekolah dan juga teman-teman di yang lainnya. Supaya kenapa? Supaya kasih Tuhan itu nyata melalui kehidupan dari adik-adik. Nah, adik-adik, sekian cerita firman Tuhan hari ini ya. Lalu saya harap supaya kalian bisa mengerti dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke? Nah, yaudah yuk kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Tuhan, kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan sayang sama kami. Meskipun kami manusia berdosa, meskipun kami seringkali melawan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mau mati menggantikan dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami juga supaya hidup kami menjadi hidup yang
mempermuliakan Tuhan. Kami boleh taat sama kehendak Tuhan, kami boleh mengasihi Tuhan, kami boleh sayang sama orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Brave Kids sampai jumpa di sekolah minggu depan ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.